Pernah gak sih kalian mikir di mana letak batas antara akal kita yang terbatas ini sama kebenaran Tuhan yang gak pernah ada ujungnya? Dan bagaimana sebuah iman bisa bertahan di tengah badai politik dan pertumpahan darah sejarah? Halo semuanya, kenalin aku Hairul Mustafa dengan NIM 254-1040-2273. Video kali ini saya minta kalian semuanya time travel. Mundur ke masa lalu, kita bakal lihat gimana sih isi kepala orang-orang terdahulu tentang takdir, baik untuk mencegah masalah lewat satu disiplin ilmu yang biasa disebut dengan ilmu kalam. Yuk kita mulai dari pembahasan yang paling dasar. Kita bedah dari definisi dulu ya. Kalau kita dengar kata kalam, secara bahasa itu artinya sederhana banget, yaitu kata-kata, ucapan, atau pembicaraan. Tapi begitu kata ini masuk ke ranah istilah ilmiah keislaman, artinya langsung berubah jadi mudah. Terus mungkin ada yang penasaran nih, kenapa namanya halus ilmu kalam? Kenapa nggak dinamain ilmu akidah atau ilmu tauhid aja? Ilmu kalam itu adalah kedisiplinan ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz baginya, serta membahas tentang para rasul untuk menetapkan akidah keagamaan. Nah, yang unik adalah pada dasarnya ilmu kalam ini menggabungkan antara dalil nakli yaitu Al-Quran dan hadis dengan dalil akli alias argumen rasional atau logika manusia. Jadi akidah kita itu nggak cuma dipahami tapi juga dibentengi kita. Sejarahnya seru banget. Dulu di masa-masa awal perkembangannya, terutama di zaman dinasti Abbasiyah, ada satu perdebatan besar yang benar-benar viral di kalangan umat Islam, yaitu perdebatan soal kalamullah atau firman Allah. Orang-orang pada masa itu, dari tingkat sultan sampai orang biasa di pasar pada sibuk berdebat, Al-Quran itu makhluk atau kodim? Karena saking ramainya, orang-orang bersilat lidah dan beradu kata soal kalam ini, akhirnya disiplin ilmu ini populer dengan nama ilmu kalam. Alasannya karena metode para ulama saat menyusun argumennya itu memang mirip banget sama metode ahli logika atau filsafat, yaitu beradu argumen lewat untaian kata-kata.
Tapi teman-teman, kita juga harus tahu satu hal. Ilmu kalam ini gak lahir tiba-tiba di dalam ruang perpustakaan yang tenang dan damai. Ilmu ini justru lahir dari sebuah trauma sejarah, dari air mata, konflik politik, dan benturan fisik umat Islam di masa lalu. Semua kekacauan teologi ini sebenarnya berakal dari akhir masa pemerintahan Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Di akhir kepemimpinannya muncul gelombang fitnah, hoaks, dan ketidakpuasan sekelompok pihak dari beberapa daerah terhadap kebijakan beberapa gubernur yang diangkat Utsman. Puncaknya benar-benar tragis. Rumah sang khalifah dikepung oleh para demonstran radikal selama berminggu-minggu, sampai pada suatu hari di saat beliau sedang berpuasa dan kediamannya dijebol. Padang memberontak itu kerayun, dan Khalifah Utsman wafat terbunuh tepat di atas mushaf Al-Quran yang lagi beliau baca. Darah sucinya menetes di atas lembaran ayat-ayat Tuhan. Wafatnya Utsman meninggalkan luka menganga dan kekosongan kekuasaan yang luar biasa. Begitu Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah berikutnya, situasinya ibarat bara dalam sekam. Kota Madinah benar-benar mencekam. Nah, di seberang sana, di tanah Syam, ada Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, yang juga merupakan kerabat dekat dengan mendiang Utsman. Muawiyah dan para pengikutnya menuntut keadilan yang mutlak. Mereka bilang, "Tangkap dan adili dulu pembunuh Utsman, baru kami mau tunduk dan baiat kepadamu, wahai Ali." Tapi di sisi lain, Khalifah Ali punya sudut pandang yang berbeda. Beliau melihat kondisi negara lagi guncang banget. Makanya prioritas utama Ali adalah menstabilkan pemerintahan, merapikan barisan, dan menyatukan umat dulu, baru setelah itu mengusut kasus hukum pembunuhan Utsman. Perbedaan prioritas politik inilah yang akhirnya nggak nemu titik temu. Makin memanas dan meledak, jadi perang saudara yang sangat memilukan di daerah Siffin, yang kita kenal sebagai Perang Siffin. Sahabat Nabi harus berhadapan dengan sahabat Nabi, korban berjatuhan kedua belah pihak. Dan dari luka sejarah inilah umat Islam gak cuma terpecah secara politik, tapi mulai merembet ke dalam wilayah keyakinan, dosa besar, dan ketuhanan. Gara-gara perang saudara dan fitnah politik yang memakan banyak korban itu, masyarakat awam di zaman itu mulai bingung dan mulai mikir secara mendalam. Terus kalau ada pembunuhan sesama muslim dan dosa secara kayak gini, salah siapa? Apakah manusia itu bebas memilih jalannya sendiri? Atau sebenarnya semua pertumpahan darah ini udah diskenario-kan sama Tuhan? Nah, dari pertanyaan inilah lahir dua kutub pikiran, teologi yang ekstrim dan saling bertolak belakang. Kutub pertama namanya golongan Qadariyah. Mereka ini percaya banget sama yang namanya free will atau kehendak bebas manusia. Menurut Qadariyah, manusia ini punya kekuatan penuh dan mutlak buat menciptakan perbuatannya sendiri. Tuhan itu gak ikut campur sama sekali dalam ranah pilihan hidup kita. Jadi kalau kamu masuk surga itu murni karena amalmu. Kalau kamu masuk neraka, ya itu karena pilihanmu sendiri, bukan karena takdir.
Landasan utama mereka adalah Al-Quran, surah Ar-Rod ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tapi di kutub seberangnya ada golongan Jabariyah. Ini kebalikannya, 180 derajat. Mereka menganut paham predestination atau pasrah bongkokan. Kata Jabariyah, manusia itu nggak punya kehendak atau daya apa-apa. Kita di dunia ini cuma kayak daun kering yang ditiup angin. Kemana angin niup, ke situ daunnya pergi. Atau kita ini cuma kayak boneka wayang di tangan dalang, yaitu Tuhan. Mau kita berbuat baik, mau kita buat maksiat, itu semua murni paksaan dari takdir Tuhan. Manusia cuma jalanin doang tanpa bisa nolak. Landasan mereka adalah surat Asy-Syaffat ayat 96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Sadar gak sih teman-teman, cara pikir Qadariyah dan Jabariyah ini sebenarnya masih sering nempel di kehidupan kita sekarang. Contohnya nih, kalau ada mahasiswa yang gak belajar, terus pas ujian dapat nilai jelek, terus dia bilang, ya mau gimana lagi, udah takdir dari Allah. Nah itu dia lagi kerasukan paham Jabariyah, malas tapi nyalahin takdir. Sebaliknya, kalau ada orang sukses, kaya raya, terus dia sombong dan ngerasa ini semua murni karena kerja keras gue, gak ada urusan sama doa atau takdir Tuhan. Nah dia lagi kepleset jadi Qadariyah karena ngilangin peran Tuhan. Masuk ke poin terakhir, gimana kalau ilmu kalam kita jajarin dan bandingin sama dua saudaranya yang gak kalah populer, yaitu filsafat dan tasawuf. Sebenarnya kalau kita cari kesamaannya, ketiganya itu punya satu kesamaan. Mereka itu merujuk air dari mata air yang sama, yaitu sama-sama berjalan mencari satu titik puncak kebenaran mutlak yang gak lain dan gak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objek pencariannya sama, tapi yang bikin seru adalah cara atau metodenya yang berbeda-beda. Biar kita gampang paham, kita pakai analogi mencari air. Yang pertama, filsafat. Filsafat itu ibarat orang yang mencari air murni pakai kekuatan akal pikirannya secara radikal, mendalam dan bebas. Dia bakal mikirin struktur tanah, logika-logika geologi, buat nyari di mana sumber mata air itu berada tanpa mau terikat sama aturan atau dogma pada apapun di awalnya. Murni pakai otak. Yang kedua, ilmu kalam. Dia nyari air pakai kompas atau buku panduan, yaitu teks suci, Al-Quran, dan hadis. Tapi keunikan ilmu kalam adalah dia bakal gunain argumen logika ala filsafat tadi buat ngebuktiin dan ngebela isi buku panduannya kalau seandainya ada orang luar yang meragukan atau menyerang kesucian peta tersebut. Jadi dia berpikir tapi tetap terikat aturan wahyu. Nah, sedangkan yang ketiga, tasawuf. Pas filsafat lagi sibuk mikir, ilmu kalam lagi sibuk debat mempertahankan argumen, tasawuf gak mau ambil pusing. Tasawuf langsung ngambil cangkul, ngebersihin tanahnya, lalu ngegali sumurnya sendiri lewat jalan penyucian hati dan zikir. Sampai akhirnya dia bisa ngerasain dan meminum langsung kesegaran air itu ke dalam batinnya.
Singkatnya, filsafat itu memahami Tuhan lewat berpikir bebas. Ilmu kalam itu mempertahankan iman lewat logika wahyu, dan tasawuf itu merasakan kehadiran Tuhan langsung lewat kesucian hati. Oke teman-teman, makasih banyak ya yang udah mau nemenin aku time travel dan nyimak video pembahasan ilmu kalam dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah kata atau logika penjelasan itu yang kurang pas, karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu murni dari aku sebagai manusia yang masih belajar. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Dadah. Dari perjalanan sejarah dan peta pemikiran yang panjang tadi, kita akhirnya bisa tahu kalau beragama itu bakal indah banget kalau kita seimbang. Kita butuh ketajaman akal buat memahami dunia, kita butuh keikhlasan menerima takdir Tuhan, dan kita juga butuh kelembutan hati buat merasai kehadirannya.